Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvina Herani dengan NIM 2320844. Saya dari Prodi Tadris IPA semester 3 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem pernafasan pada manusia. Apa sih sistem pernafasan itu? Sistem pernafasan adalah proses menghirup gas oksigen dan menghembuskan gas karbon dioksida. Organ pernafasan pada manusia terdiri dari 7 organ utama yang terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, alveolus, dan paru-paru. Adapun fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Yang kedua yaitu faring yang memiliki fungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga yaitu laring yang berfungsi untuk menghubungkan faring dan trakea. Yang keempat yaitu trakea yang berfungsi untuk menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus memiliki fungsi yaitu mengalirkan udara ke paru-paru. Yang keenam yaitu alveolus. Alveolus sendiri berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir yaitu paru-paru yang berfungsi untuk organ utama pernafasan pada manusia, yaitu mekanisme pernafasan pada manusia. Proses bernafas terdiri dari fase inspirasi dan ekspirasi. Fase inspirasi disebut juga dengan inhalasi, sedangkan pada fase ekspirasi disebut juga dengan ekshalasi. Proses inspirasi atau inhalasi merupakan proses menghirup udara, sedangkan pada proses ekshalasi atau ekspirasi adalah proses menghembuskan udara. Berdasarkan alat-alat yang terlibat, pernafasan dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pernafasan pada dada. Pada pernafasan dada ada dua fase. Yang pertama yaitu fase inspirasi atau menghirup udara, sedangkan fase ekspirasi menghembuskan udara. Pada fase inspirasi, tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk naik, volume rongga dada membesar, rongga udara mengecil, udara masuk ke paru-paru. Sedangkan pada fase ekspirasi, tulang rusuk mengendur atau relaksasi, selanjutnya tulang rusuk turun, selanjutnya volume rongga dada mengecil, selanjutnya tekanan udara membesar, selanjutnya udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya yaitu pada pernafasan perut. Seperti tadi pada pernafasan dada, pernafasan perut juga memiliki dua fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Dalam fase inspirasi, otot-otot diafragma mengendur atau relaksasi, kemudian otot-otot diafragma mendatar, kemudian volume rongga dada membesar, kemudian tekanan udara mengecil, kemudian udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan pada fase ekspirasi, otot-otot diafragma berkontraksi, kemudian volume rongga dada mengecil, kemudian tekanan udara membesar, kemudian udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem pernafasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia yang pertama yaitu ada influenza. Influenza adalah penyakit pada sistem pernafasan yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Penderita influenza mengalami gejala seperti hidung tersumbat, sakit kepala atau pusing, batuk, demam lebih dari 38 derajat Celcius, dan kehilangan nafsu makan. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan, menerapkan pola makan sehat, olahraga secara teratur, menghindari berbagai makanan dengan wadah atau sendok yang sama. Gangguan yang kedua yaitu tonsilitis. Jika kondisi tubuh sedang lemah, virus atau bakteri akan menginfeksi tonsil dan menyebabkan radang amandel. Penderita tonsilitis menunjukkan gejala sakit saat menelan, tonsil membengkak, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Penderita
Penderita transvitas dapat mengonsumsi obat pereda rasa nyeri atau sakit dari resep dokter. Gangguan yang ketiga yaitu faringitis. Faringitis adalah penyakit keradangan yang terjadi pada faring akibat infeksi bakteri, virus ataupun jamur. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi makanan berminyak yang dapat membuat tenggorokan terganggu serta banyak minum air putih. Dan yang terakhir ada gangguan pneumonia. Gangguan pneumonia atau paru-paru basah adalah kondisi di mana alveolus terendam oleh cairan sehingga proses pertukaran gas akan terganggu. Pneumonia disebabkan infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae atau mikroorganisme lain yang menyebabkan paru-paru terisi oleh cairan. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan antara lain dengan menjaga keseimbangan nutrisi, memberikan vaksin IPD pada anak-anak, rutin olahraga, menjaga ruangan tempat tinggal memiliki udara bersih, dan sirkulasi udara yang baik. Sekian sedikit penjelasan dari saya tentang sistem pernafasan pada manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.